Shalom, perkenalkan nama saya Sunya Huta Barat dengan NPM 2110052 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas HKBP Nomensen Medan. Di sini saya akan membuat video terkait tentang tugas yang diberikan oleh Ibu dosen Renita Borusaragi, SPD MPD, mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Sebelum kita masuk pada perkembangan peserta didik tersebut, terlebih kita mengetahui apa arti pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan yaitu proses perubahan ukuran dan volume tubuh, ataupun yang dapat diukur dengan angka dan juga disebut dengan kuantitatif. Contoh pertumbuhan tersebut yaitu bertambahnya berat badan dan tumbuhnya rambut-rambut halus. Yang kedua, perkembangan, yaitu proses pematangan fungsi tubuh menuju kedewasaan, atau tidak dapat diukur dan juga disebut dengan kualitatif. Contoh perkembangan yaitu dapat menulis dengan baik, dapat berbicara. Adapun kebutuhan dasar dalam mendukung perkembangan dan pertumbuhan sebagai berikut, yaitu kesehatan dan gizi seimbang. Selanjutnya, kasih sayang dan juga stimulus. Perkembangan berlangsung secara bertahap, artinya perkembangan berjalan sedikit demi sedikit, tidak secara tiba-tiba atau sporadis. Perkembangan juga berlangsung secara teratur, yang artinya mengikuti pola yang berlaku umum bagi semua individu. Selanjutnya kita masuk pada pengertian perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik adalah suatu tahap perubahan seorang peserta didik, baik fungsi, pola pikirnya, moral, fisik maupun psikisnya, menuju tahap selanjutnya yang saling berkaitan. Adapun periode perkembangan yaitu terdiri dari 3 periode, yaitu periode anak, remaja, dan dewasa. Dari ketiga periode tersebut spesifikasikan menjadi beberapa periode, yaitu periode anak sebelum kelahiran, masa bayi, masa anak-anak, masa anak-anak awal, dan masa anak-anak akhir, sampai pada periode remaja, selanjutnya pada periode dewasa, dan sampai pada periode lansia. Berikutnya kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan yaitu ada faktor lingkungan. Lingkungan adalah keseluruhan fenomena ataupun peristiwa, situasi ataupun kondisi, fisik atau alam ataupun sosial yang memengaruhi atau dipengaruhi perkembangannya secara individu. Faktor lingkungan yang dibahas pada paparan berikut adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, teman sebaya, dan media massa. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga dipandang sebagai faktor penentu utama terhadap perkembangan anak. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh alasan tentang pentingnya peranan keluarga bagi perkembangan anak adalah keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identitas anak. Keluarga merupakan lingkungan menjadi pusat identifikasi anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang mengenalkan nilai-nilai kehidupan kepada anak, orang tua, dan anggota keluarga. Keluarga sebagai institusi yang memfasilitasi kebutuhan dasar insani atau manusiawi, baik yang bersifat fisik, biologis, maupun sosial psikologis. Dan anak banyak menghabiskan waktu di lingkungan keluarga. Orang tua mempunyai peranan yang paling penting bagi tumbuh kembangnya anak sehingga menjadi pribadi yang sehat, cerdas, cermat, terampil, mandiri, dan berakhlak mulia. Yang kedua ada lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program
bimbingan, pengajaran, atau pelatihan dalam rangka membantu para siswa agar mampu mengembangkan potensi secara optimal, baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, sosial maupun fisik motoriknya. Beberapa faktor lingkungan sekolah yang berkontribusi positif terhadap perkembangan siswa atau anak diantaranya: 1. Kejelasan visi misi dan tujuan yang akan dicapai. 2. Pengelolaan sekolah memiliki komite yang tinggi terhadap visi misi dan tujuan sekolah. Yang ketiga, pengelolaan atau manajerial yang profesional. Para guru memiliki kemampuan akademik dan profesional yang memadai. Sikap dan perilaku guru terhadap siswa bersifat positif, bersikap ramah dan respek terhadap siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat atau bertanya. Para guru menampilkan peranan sebagai guru dalam cara-cara yang selaras dengan harapan siswa. Begitupun siswa menampilkan peranannya dalam cara-cara yang selaras dengan harapan guru. Yang selanjutnya ada kelompok teman sebaya. Kelompok teman sebaya sebagai lingkungan sosial bagi anak mempunyai peranan yang cukup penting bagi perkembangan peserta didik. Melalui kelompok teman sebaya, anak dapat memenuhi kebutuhan untuk belajar, berinteraksi sosial, atau berkomunikasi dan bekerja sama. Belajar dalam menyatakan pendapat dan perasaan, belajar merespon atau menerima pendapat dan perasaan orang lain. Belajar tentang norma-norma kelompok dan memperoleh pengakuan dan penerimaan sosial. Adapun pengaruh kelompok teman sebaya terhadap anak bisa positif ataupun negatif. Berpengaruh positif apabila para anggota kelompok ini memiliki sikap yang perilakunya positif atau berakhlak mulia. Sementara yang negatif apabila para anggota kelompoknya berperilaku menyimpang atau kurang memiliki tata krama ataupun berakhlak mulia. Selanjutnya ada media massa. Salah satu media massa yang dewasa ini sangat menarik perhatian warga masyarakat, khususnya anak-anak, adalah televisi, HP, dan lain-lainnya. Salah satunya televisi sebagai media massa elektronik mempunyai misi untuk memberikan informasi, pendidikan, dan hiburan kepada para pemirsanya. Dilihat dari sisi ini, televisi bisa memberikan dampak positif bagi warga masyarakat yang disajikannya. Mereka memperoleh berbagai informasi yang dapat memperluas wawasan pengetahuan tentang berbagai aspek sebagai aspek kehidupan. Masyarakat juga dapat terhibur, baik yang berupa film maupun musik, dan pendidikan baik yang bersifat umum maupun agama. Berikutnya kita masuk pada karakteristik perkembangan anak usia sekolah. Yang pertama ada perkembangan fisik motorik. Seiring dengan pertumbuhan fisiknya yang beranjak matang, maka perkembangan motorik anak sudah dapat berkoordinasi dengan baik. Setiap gerakan yang sudah selaras terkoordinasi dengan baik dengan kebutuhan atau minatnya. Dia menggerakkan anggota badannya dengan tujuan yang jelas, seperti menggerakkan tangan untuk menulis, menggambar, mengambil makanan, dan lain-lainnya. Perkembangan fisik yang normal merupakan salah satu faktor penentu kelancaran proses belajar, baik dalam bidang pengetahuan maupun keterampilan. Oleh karena itu, perkembangan motorik sangat menunjukkan keberhasilan belajar peserta didik. Sesuai dengan perkembangan keberhasilan belajar peserta didik, fisik ataupun motorik anak yang sudah siap untuk menerima pelajaran ataupun keterampilan, maka sekolah perlu memfasilitasi perkembangan motorik anak itu secara fungsional. Selanjutnya ada perkembangan intelektual. Pada usia sekolah dasar, anak sudah dapat mereaksi rangsang intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif
seperti membaca, menulis, menghitung, ataupun kalistung. Selanjutnya ada perkembangan bahasa. Bahasa adalah sarana komunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian ini, tercakup semua cara untuk berkomunikasi, di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, gambar, ataupun lukisan. Melalui bahasa, setiap manusia dapat mengenal dirinya, sesamanya, alam sekitar, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai moral dan agama. Perkembangan emosi. Pada usia sekolah, khususnya di kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6, anak mulai menyadari bahwa mengungkapkan emosi secara kasar tidaklah diterima atau tidak disenangi oleh orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, dia mulai belajar untuk mengendalikan dan mengontrol ekspresi emosinya. Kemampuan mengontrol emosinya diperolehnya melalui peniruan dan latihan atau pembiasaan. Perkembangan sosial. Maksud perkembangan sosial ini adalah pencapaian kematangan dan hubungan atau interaksi sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma ataupun kelompok, tradisi, dan moral agama. Selanjutnya ada perkembangan kesadaran beragama. Pada masa ini, kesadaran beragama anak ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Sikap keagamaan anak masih bersifat reseptif, namun sudah disertai dengan pengertian. Pandangan dan paham ketubuhan diperolehnya secara rasional berdasarkan kaidah-kaidah logika yang berperan dominan kepada indikator-indikator alam semesta sebagai manifestasi dari keagungannya. Selanjutnya ada penghayatan secara rohanian semakin mendalam. Pelaksanaan kegiatan ritual diterimanya sebagai keharusan moral. Baiklah, sekian hasil video saya. Semoga video ini menjadi tugas akhir yang terbaik bagi saya. Semoga ibu dosen dapat menerima tugas ini. Semoga tugas ini bermanfaat kepada semua orang. Sekian dan terima kasih. Shalom.